Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Yang kami hormati Panewu Kepanewan Depok Kabupaten Sleman. Yang kami hormati Kapolsek Bulak Sumur Kepanewan Depok Kabupaten Sleman atau yang mewakilinya. Yang kami hormati Lurah Catur Tunggal Depok Kabupaten Sleman. Yang kami hormati Ketua BPK beserta unsur pimpinan Cari Kasih Kaur Kelurahan Catur Tunggal. Yang kami hormati Dukuh Santren. Yang kami hormati segenap Ketua Takmir Masjid Padukuhan Santren. Yang kami hormati Ketua Umum Takmir Masjid Al-Amin Santren. Yang kami hormati Ustadz Al-Mukarram Haji Tugi Abdullah. Yang kami hormati segenap pengurus takmir Masjid Al-Amin Santren. Yang kami hormati pula segenap donatur pembangunan renovasi Masjid Al-Amin Santren. Dan yang kami banggakan dan yang kami hormati beserta seluruh tamu undangan jamaah kaum muslimin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita segenap memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala limpahan rahmat hidayah magfirahnya hingga sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kesempatan, terutama kesehatan. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dalam suatu acara peresmian renovasi Masjid Al-Amin Santren Padukuhan Santren Catur Tunggal Depok Sleman. Mudah-mudahan acara kita pada pagi ini sampai siang nanti mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada tabi'in yang utama kepadanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk salah satu umat yang mencintainya hingga zaman. Dan mudah-mudahan kelak di yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankan saya selaku membawa acara untuk membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan nanti oleh Ustadz Zulkarnain SPD. Acara berikutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Ketua Umum Takmir Masjid Al-Amin Santren, Bapak Profesor Dr. Haji Hardianto Subono. Kemudian dilanjutkan acara sambutan berikutnya yaitu dari Panewu Depok, yaitu Bapak Wawan Widiantoro SIP MPA. Kemudian selanjutnya acara berikutnya adalah penyampaian bantuan dari Lurah Catur Tunggal yang akan diwakili oleh Bapak Agus Santoso SPSI. Kemudian acara berikutnya adalah sambutan Kepala Kementerian Agama DIY yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Masmin Afif MAG. Kemudian acara selanjutnya adalah peresmian masjid dan penandatanganan prasasti oleh Kepala Kantor Kementerian Agama DIY, yaitu oleh Bapak Dr. Haji Masmin Afif MAG. Berikutnya adalah pengajian
yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Haji Tugi Abdullah. Dilanjutkan dengan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Sugini HR dan diakhiri dengan penutup. Demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita awali acara kita ini dengan pembukaan. Mari kita sama-sama agar acara kita ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama kita bacakan doa umul kitab secara bersama-sama. Dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan dibacakan umul kitab ini hati kita semakin tentram, nyaman dan ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan acara berikutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ustaz Zulkarnain SPD yang akan membacakan surat Al-Imran ayat 16 dan surat At-Taubah ayat 18. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.
الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله أكبر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian tadi pembacaan kalam ilahi yang telah dibacakan oleh Bapak Ustadzul Karain SPD.
Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pahala bagi yang membacakan khususnya dan umumnya bagi jamaah sekalian yang mendengarkannya. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Acara selanjutnya adalah sambutan dan laporan Ketua Umum Takmir Masjid Al-Amin Santren yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Hardianto Subono SPK. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Masmen Afif, MAG. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Urusan Agama Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia, Pak Haji Nadif. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Yang saya hormati Bapak Panewu Depok. Yang saya hormati Pak Kapolsek Bulak Sumur. Yang kami hormati Bapak Lurah Catur Tunggal, Pak Agus Santoso, Sarjana Psikologi dan jajaran Kalurahan Catur Tunggal, Bapak Duko Santren dan para Ketua RW RT di lingkungan Padukuhan Santren, hadirin dan hadirat tamu undangan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama sekali lagi tidak henti-hentinya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini, pagi yang membahagiakan, telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul bersilaturahim di Masjid Al-Amin Santren ini dalam rangka peresmian renovasi yang kami lakukan. Selawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan kita semua umatnya. Semoga kita dapat mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya atas nama Takmir Masjid Al-Amin Santren, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, khususnya Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia yang di tengah kesibukannya telah bersedia rawuh di masjid di kampung yang sempit ini dalam rangka peresmian renovasi Masjid Al-Amin yang kita cintai ini. Bapak Ibu dan hadirin hadirat yang kami hormati, perlu kiranya kami sampaikan sedikit riwayat atau sejarah Masjid Al-Amin Santren ini. Masjid Al-Amin Santren ini dibangun pada tanggal 3 Februari 1980 atau 1400 Hijriah. Di atas tanah cuman 1000 meter, Pak Kakanwil, yang merupakan wakaf dari keluarga almarhum Bapak Harjo Sumarto yang juga notabene merupakan kaum di kampung ini. Kemudian karena perkembangan jamaah yang dari hari ke hari semakin banyak dan kondisi masjid pada waktu itu sudah banyak mengalami kerusakan. Jadi masjid ini telah mengalami renovasi 2 kali. Renovasi pertama itu renovasi minor, perbaikan atap dan beberapa pintu, dan kali ini renovasinya ini renovasi total atau renovasi mayor.
Oleh karena itu, ketika kami merasakan jamaah yang semakin banyak, terutama pada saat Jumat dan sholat tarawih, maka takmir memutuskan untuk melakukan renovasi total. Nah, tapi pada waktu itu kami berpikir biayanya dari mana? Ya, karena kampung Padukuhan Santren ini bukan termasuk padukuhan yang kaya. Penduduknya sebagian besar ya umum saja. Ya. Tapi insya Allah kami yakin bahwa kalau ada niat baik, apalagi untuk pembangunan masjid, insya Allah ini akan terlaksana. Nah, pembicaraan renovasi sudah kita mulai tahun 2016. Namun dengan beberapa pertimbangan pada waktu itu, kalau ini dibongkar lalu kita ibadahnya di mana? Ya. Nah, untung kami sudah membangun TPA di bawah, mungkin dulu Pak Kakanwil juga, Pak Kakanwil sebelumnya, yang meresmikan TPA kami, Pak. Jadi jelek-jelek TPA kami ini pernah menjuarai TPA se-Kabupaten Sleman dulu, Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka renovasi ini kami tentu ingin renovasi ini menjadi masjid yang baik, yang cantik. Oleh karena itu tahap pembuatan gambar saja memakan waktu 6 bulan. Dengan arsitek juga jamaah masjid ini yaitu Bapak Insinyur Haji Henry Purwanto MM, MKOM, yang dibantu oleh tim selaras arsitek Mbak Retno Bangutapan serta Insinyur Aji Wuryantoro untuk penghitungan area tangga dan lantai di atas, dibantu oleh Pom-Pom Ameliawati ST Ars. Nah, kemudian realisasi dimulainya pembangunan itu tanggal 23 Desember 2019. Lalu peletakan batu pertama pada saat itu alhamdulillah dilakukan oleh Bapak Bupati Sleman pada waktu itu, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Sri Purnomo. Yang kami merencanakan sebenarnya renovasi masjid ini dapat selesai dalam waktu 1 tahun. Tapi kok ya ada pandemi COVID, sehingga berjalannya agak lambat, sehingga baru hampir 2 tahun renovasi ini dapat dikatakan selesai. Dan insya Allah hari ini mohon perkenan Bapak Kakanwil untuk meresmikan renovasi masjid ini dengan menandatangani prasasti yang sudah kita sediakan. Dalam pelaksanaan renovasi ini kami minta Pak Dr. Andes Jono Atmojo pada waktu itu Pak RW untuk menjadi ketua panitia dengan beberapa anggota juga dari jamaah ini sendiri, Pak. Jadi istilahnya itu kita paket hemat, semua gotong royong, Pak, ya karena keterbatasan dana kami. Tapi alhamdulillah dengan kerja keras kami, dengan gotong royong kami dapat mengumpulkan dana sehingga seluruh dana renovasi dari masjid ini sekitar 1 miliar lebih sedikit. Dengan bangunan menurut saya ya, karena kita di kampung ini masjid ini sudah cantik sekali. Nah, ini kami sangat bersyukur. Nah, oleh karena itu dan juga ini perlu kita tambahkan, ini alhamdulillah ada tambahan wakaf sebelah ini, Pak. Cuma 32 meter. Tapi bisa untuk buat tangga untuk di atas dan kemudian untuk tempat wudu dan sekalian untuk pembukaan renovasi ini, Pak. Jadi ini kalau boleh saya sampaikan, dari 100 miliar lebih sedikit ini kami dari takmir waktu itu ada modal 385 juta, kemudian swadaya masyarakat 127 juta, bantuan Pemda Sleman 30 juta, bantuan Pak Lurah 48 juta. Terima kasih Pak Lurah. Mudah-mudahan nanti bantunya lebih banyak lagi, Pak. Sudah diamini loh Pak Agus. Kemudian dari donatur dalam ataupun luar ini 440 juta dan ada donasi material bahan mentah.
Nah, renovasi ini juga terlaksana atas dukungan semua warga santren di sini. Sehingga kita gotong royong waktu bongkar, waktu pasang dan sebagainya, ini kerja kerja gotong royong, Pak. Yang tukang yang dibayar itu hanya sedikit. Nah, alhamdulillah hari ini kami sangat bersyukur Pak Kakanwil bisa rawuh sendiri untuk meresmikan renovasi Masjid Al-Amin Santren ini. Mudah-mudahan dengan renovasi masjid yang menjadi cantik dan bersih ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, bisa meningkatkan ibadah kita, khususnya masyarakat Padukuhan Santren dan sekitarnya. Mudah-mudahan barokah buat kita semua. Dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Kakanwil yang telah berziarah pagi hari ini. Mohon untuk dapat meresmikan sekaligus menandatangani prasasti yang telah kami sediakan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi sambutan dan laporan Ketua Umum Takmir Masjid Al-Amin Santren oleh Bapak Profesor Dr. Haji Hardianto Subono SPK. Mohon maaf Bapak Ibu hadirin, ada alat sedikit meluruskan tadi yang disampaikan Bapak Takmir di atas bangunan ini, di atas lahan 1000 meter tadi ya. Mohon maaf, ini 100 meter ya Pak. Nah, iya. 1000 ke lapangan sepak bola gitu ya. Ya, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, acara kita lanjutkan kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Lurah Catur Tunggal Depok Sleman, yaitu oleh Bapak Agus Santoso SPSI. Dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat sedahnya sehingga pada pagi hari ini kita berada di Masjid Al-Amin semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Amin. Yang terhormat Kepala Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Jakarta Dr. Haji Masmin Afif MAG. Yang kami hormati Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kementerian Agama Daerah Istimewa Jakarta, dan yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Sleman Haji Zainuddin SAG MSI, serta yang kami hormati Panewun Depok Bapak Wawan Widiantoro SIP MPA di dalam perjalanan beliaunya, serta yang kami hormati Kapolsek Bulak Sumur atau yang mewakili, dan yang kami hormati Bapak Duko Santren, serta yang kami hormati Ketua PPK Catur Tunggal beserta unsur pimpinan perangkat Kelurahan Catur Tunggal, dan yang kami hormati Bapak Takmir Masjid Al-Amin, serta yang kami hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat dan tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, dan tidak lupa yang kami hormati yang sudah menghibur dari tadi pagi, Ibu-ibu hadroh yang sangat luar biasa dengan semangatnya sehingga kita sampai siang hari ini kita masih diberikan sehat, lancar semuanya. Harapan kami nanti dari awal sampai akhir kita semua diberikan tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Monggo tidak diunjuk, biar yang ngomong biar omong. Nggak usah tegang. Dalam ya boleh, monggo. Alhamdulillah renovasi masjid yang sudah sekian lama sudah kita laksanakan, dan pada pandemi yang sudah mulai berangsur baik, berangsur kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Alhamdulillah pula semuanya bisa selesai 100%, walaupun tadi saya juga deg-degan ya Pak, 1000 meter. Sisanya kan geret kas wetane warga. Saya wedi saya tanda tangan lah itu. Gua boleh ke bantuan mana iki. Saya deg-degan ya kalau muni bantuan itu semarai ngeluh. Tapi alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Pak Wawan juga sudah WA kami, masih dengan Kanjeng Ube di Maguwo, kegiatan belum selesai dan tidak boleh meninggalkan.
sebelum beliau kondur keraton. Nah, sehingga kami harus menggantikan dalam artian tokoh untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Depok, khusus dari kelurahan, sehingga dengan kegiatan pada pagi hari ini dengan peresmian yang nanti akan kita laksanakan, harapan kami pemakmurkan masjidnya makin banyak, makin padat. Seandainya nanti akan di lantai 4 apa, terus monggo, tidak ada masalah karena makin banyak jamaahnya. Yang terpenting kan masjid itu betul-betul setelah dibuka dibuat baik, jamaahnya juga banyak. Jangan sampai masjid wis apik, jamaahnya ra ono. Wong tiap setahun sekali kalau mau Ramadan itu kebuak sampai bludak-bludak itu. Nah, makanya di sini kami berharap apa yang sudah dilakukan warga masyarakat dan juga semuanya ini masjid yang indah, luar biasa, monggo dimakmurkan bareng-bareng, dijaga sehingga dengan bagusnya pembangunan yang sudah kita ikuti, walaupun dengan adanya pandemi kemarin tetap kita bisa menyelesaikan dengan baik. Dan harapan pula doa restunya nanti di dalam peresmian ini betul-betul bermanfaat, dan seandainya nanti perawatan-perawatan yang akan datang, ya paling tidak dari Kanwil, dari Kabupaten Sleman, semuanya ikut turunlah membantu. Jangan sampai panjenengan-panjenengan datang, hadir, menyaksikan, tetap paling tidak ikut membantu. Jadi catatan Anda, catatan panjenengan di provinsi atau daerah Jakarta bisa menyampaikan bahwasanya ini masjid-masjid binaan kami, masjid-masjid yang sudah kita resmikan, sehingga kita bisa untuk menjaga di dalam perawatan masjid ini. Paling tidak 1 tahun sekali dari gubernur berikan 100 juta, Kabupaten Sleman berikan 50 juta. Ini harapan, dan itu boleh sekali, anggarannya oke harnendi. Nah, minimal doa, kalau kelurahan itu tingkatnya doa, kita hanya membantu doa dengan warga masyarakat. Kalau kita sudah doa, diamini semuanya warga masyarakat, dan insya Allah ini dari beliaunya bahwa Kanwil ini nanti bisa menyampaikan di unsur pimpinan lebih tinggi. Dan di mana pada pagi hari ini kami atas nama Lurah Catur Tunggal mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh warga masyarakat di wabil khusus di Padukuhan Santren ini dan semuanya tamu undangan. Kami tidak bisa menyampaikan banyak sekali, yang terpenting sukses untuk semuanya, dijaga masjidnya dan juga paling tidak dimakmurkan dengan lebih baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan sekalian. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, demikian tadi sambutan dari Pak Lurah Sultan Depok Sleman, yaitu Bapak Agus Santoso SPSI. Baik Bapak Ibu, niki sudah puluhan juta yang disumbangkan kepada masjid ini. Ini kali ini masih menyampaikan bantuan buat kita semua Bapak Ibu. Ini penyampaian bantuan dari Lurah Catur Tunggal Depok Sleman akan langsung diberikan oleh Bapak Agus Santoso SPSI kepada Bapak Takmir Masjid Al-Amin Santren yang diwakili oleh Bapak Presiden Dr. Hadianto Subono. Persilakan. Dokumentasi? Iya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, terima kasih Pak Lurah. Jadi saya baru menyinggung 1000 meter saja sudah nyumbang, jadi mudah-mudahan terlaksana Pak. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan barokah dan menjadi amal jariah bagi Bapak Lurah dan jajaran di Kelurahan Catur Tunggal. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang berbahagia, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya, masih dalam sambutan. Sambutan yang terakhir adalah sambutan dari Kepala Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Masmin Afif MAG. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin.
Allahumma sholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Nadif. Yang saya hormati Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, yang dalam hal ini diwakili Pak Kasih Bimas Islam. Yang saya hormati Kapanewon Depok. Yang saya hormati Pak Kapolsek, Pak Lurah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Takmir Masjid Al-Amin Santren Catur Tunggal Depok Sleman, beliau Bapak Profesor Dr. Hardiono Subono, yang dulu beliau juga teman dekat mantan Kakanwil DIY juga. Terima kasih yang telah menyempui terkait dengan renovasi Masjid Al-Amin. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, para hadirin yang kami hormati, juga tak ketinggalan ibu-ibu grup hadroh, grup Rebana yang tadi telah memeriahkan acara peresmian Masjid Al-Amin Santren Catur Tunggal Depok Sleman. Pertama dan yang paling utama, mari bersama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmatnya. Pada pagi yang sejuk ini kita masih mendapatkan limpahan nikmat, sehat walafiat, sempat untuk hadir bersama-sama di Masjid Al-Amin untuk mengikuti acara kegiatan peresmian renovasi Masjid Al-Amin Santren. Semoga kehadiran kita menjadi amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang kedua, salawat beserta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, semoga tetap terlimpah tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang kami hormati, utamanya Pak Ketua Takmir Masjid Al-Amin, alhamdulillah pagi ini kami bisa hadir menindaklanjuti undangan Pak Ketua Takmir Masjid untuk bersama Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Amin di santren ini melakukan kegiatan peresmian renovasi masjid. Tentunya kegiatan ini adalah kegiatan yang mengajak kita semua, utamanya Bapak Ibu para jamaah di lingkungan Masjid Al-Amin, di mana upaya prakarsa untuk merenovasi masjid telah dilakukan dengan berbagai terobosan-terobosan yang dilakukan dengan kepedulian iuran jariah Bapak Ibu semua, termasuk upaya-upaya lain, juga adanya dukungan bantuan dari pemerintah setempat. Yang tadi juga Pak Lurah ikut nambahi bantuan yang diserahkan secara langsung, dengan kemarin juga telah memberikan bantuan untuk itu Pak Ketua Takmir. Insya Allah monggo nanti Pak Kabid, Pak Kasih, kita coba juga ikut andil, tapi non sewu hari ini belum bisa kita matur Pak. Masjid yang ada di daerah istimewa itu sejumlah 8.030-an tempat. Nah, sementara karena pandemi anggarannya direfocusing ya. Jadi Kementerian Agama refocusing atau penarikan kembali anggaran yang sudah diturunkan itu sampai 5 kali. Sehingga karena memang pemerintah pusat utamanya saat ini sedang membutuhkan anggaran yang besar untuk penanganan
penyebaran COVID-19. Kita doakan semua, semoga pandemi COVID-19 yang saat ini sudah kita rasakan agak melandai bisa terkendali dan kita bisa hidup agak longgar meskipun belum bisa dikatakan sampai kapan pandemi ini selesai. Karena kita berhadapan dengan virus yang sebetulnya virus itu sudah ada. Namun memang dampaknya tidak seperti virus COVID-19 di mana semua negara dunia yang ada ini hampir terdampak dengan COVID-19. Namun demikian, dengan adanya dampak COVID justru kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia, negara yang merasa adidaya, merasa mempunyai kemampuan luar biasa, tetapi begitu Allah menghendaki mengirimkan makhluknya yang kecil sekali, yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala, bisa menghancurkan, meluluh lantakkan kehidupan sendi-sendi yang kita alami sekarang ini. Dan itulah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Katanya kita yang berkuasa, yang berjaya, negara adidaya, tetapi begitu dikirim makhluk Allah namanya virus yang sangat-sangat kecil yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata aja, sudah dampaknya luar biasa. Inilah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan memelihara alam semesta. Terkait dengan masjid, Bapak Ibu, yang sudah diupayakan kita bersama, Bapak Ibu warga masyarakat di sekitar Masjid Al-Amin, yakinlah bahwa rezeki yang dititipkan untuk pembangunan masjid akan mendapatkan imbalan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Utsman bin Affan pernah menyampaikan, beliau pernah mendengar Rasulullah, "Mambana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut andil membangun masjid, maka Allah besok akan membangunkan rumah di surga. Alhamdulillah. Maka yakin dan percaya, Prof, bahwa ketika kita merehab membangun rumah Allah, pasti akan mendapatkan jalan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kami juga sedang merenovasi masjid, Prof. Di tempat tinggal saya aslinya dari Kabupaten Demak, Bintoro, Jawa Tengah. Tetapi tempat tinggal karena kemarin kerja pertama sebagai PNS itu di Sragen, akhirnya membangun rumah di Sragen, dan ini di lingkungan kita kami juga sedang merenovasi masjid karena juga suasana pandemi masyarakat desa kita menganggarkan tidak merenovasi tapi membangun karena masjidnya sudah dari segi ukuran sudah tidak mencukupi dan juga sudah tidak begitu representatif. Masyarakat sudah mulai sadar kita membangun masjid baru di sebelah dengan anggaran sekitar 4 miliar. Alhamdulillah dengan modal sekitar 250 juta sambil jalan, saya katakan bismillah, kalau kita membangun rumah Allah pasti jadi, pasti ada jalan, pasti ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantai 2 sudah kita lalui, sudah pengecoran ya sudah sekitar 65-70%. Alhamdulillah nisbate wong desa mengandalkan pertanian, suasana pandemi, alhamdulillah ternyata Allah memberikan jalan. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, saat ini ketika masjid sudah jadi, apa yang harus kita lakukan? Menika jariah Bapak Ibu sedaya, supaya jariah ini betul-betul manfaat, monggo dimakmurkan, dimaksimalkan fungsinya. Masjid ketika zaman Rasulullah kalau hanya sebuah bangunan, itu setiap tanah jengkal itu masjid, bisa dipakai sebagai tempat sujud. Tetapi
makna terpenting dari masjid yang sudah direnovasi, yang sudah dibangun, harus bisa memberikan manfaat yang lebih. Paling tidak masjid harus menjadi pusat pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid zaman Rasulullah adalah multifungsi, tidak hanya sebagai tempat sholat berjamaah, tetapi sebagai tempat pendidikan, sebagai tempat bagaimana meningkatkan ekonomi umat, bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu Bapak Ibu yang kami hormati, kami muliakan, masjid yang sudah cukup representatif dengan kita lihat kondisi fisiknya sudah luar biasa. Saat ini di masjid juga sudah diberikan beberapa fasilitas buku-buku untuk tambahan ilmu pengetahuan. Harapannya monggo setelah diresmikan ini, kalau nanti setelah diresmikan tetapi tidak dimanfaatkan, tidak dipakai dan tidak dimakmurkan, maka iman-iman. Untuk itu Bapak Ibu yang kami hormati, kami muliakan, Kementerian Agama mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Apapun ajaran agama yang dipeluk, terkait dengan konteks pagi hari ini, kita sebagai umat muslim, di mana sebagai umat mayoritas di Indonesia, harapannya bisa memberikan uswah, memberikan contoh yang sebaik-baiknya. Masjid yang sudah kita bangun, monggo bareng-bareng kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin, dengan masyarakat semakin taat beribadah, semakin meningkat iman takwanya, harapannya semakin bermanfaat dalam kehidupan sosial bermasyarakat, bisa menunjukkan akhlakul karimah, menghargai, menghormati perbedaan. Tidak boleh kita merasa mayoritas terus mempunyai gaya yang beda, tetapi justru ketika kita mayoritas bisa menunjukkan bahwa kita bisa memberi contoh yang baik. Bapak Ibu yang kami hormati, kami muliakan, untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Profesor, dokter yang telah dengan tekun mengawal masyarakat sekitar, dari masyarakat sekitar, tidak hanya merenovasi masjid, beliau juga memberikan contoh, telah mendirikan TPQ, mendirikan Taman Al-Quran sebagai sarana peningkatan pemahaman terhadap kitab suci kita, kitab Al-Quran, dan itu satu-satunya jalan ketika kita mau menekuni, mau membaca, mau mengamalkan, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid sebagai tonggak penting dalam sejarah perkembangan umat manusia, termasuk dicontohkan pada saat Rasulullah akan menerima perintah wahyu sholat, setat perjalanan Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid. Apa artinya? Mengingatkan kepada kita masjid sebagai tempat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid mengingatkan kepada kita hidup ini adalah berkat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan ada bekal yang bisa membantu kita, menyelamatkan kita, kecuali amal-amal soleh kita semua, amal jariah kita semua yang akan menolong, menuntun, membantu kita semua. Termasuk utamanya adalah dalam memakmurkan masjid, kita bisa terus mengkaji Al-Quran, di mana dengan Al-Quran terus kita baca, maka insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan dan mendapatkan barokah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadratul Syekh Romo Kiai Haji Muhammad Munawir Rabi'a pernah menyampaikan, Thamratul Quran, buah daripada Al-Quran adalah
sa'adatun fid darain. Buah dari kita mampu mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini sudah dipraktekkan beliau. Beliau hidup di masa perjuangan kemerdekaan dengan keistiqomahan beliau mempelajari Al-Quran. Beliau itu umur 15 tahun sampai meninggal, setiap minggu, setiap malam Jumat khatam sekali 30 juz dilakukan sampai beliau meninggal. Apa yang dilihat dan didapat, Masya Allah, menjamur pondok-pondok Al-Quran, buah daripada santri-santrinya yang berkat riadoh gurunya ya Syekh Haji Muhammad Munawir bin Abdullah, yang saat ini kita bisa lihat sebagai tokoh di daerah istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, dan yakinlah ketika hati kita senantiasa terkait dengan masjid, maka ada jaminan dari sabda Rasulullah di antara 7 golongan yang nanti akan mendapatkan perlindungan Allah, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya senantiasa tercantol, terkonek dengan masjid. Dalam artian masjid kita jadikan sebagai tempat sujud kepada Allah, masjid kita jadikan sebagai sarana untuk kita bermuhasabah, meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, kegiatan hari ini dengan merencanakan peresmian, kita berharap sebagai tonggak Bapak Ibu masyarakat sekitar Santren untuk bisa terus meningkatkan dan memanfaatkan masjid hasil renovasi yang luar biasa ini. Mari jamaah kita tingkatkan jamaah sholat fardu maupun kegiatan kajian keislaman, terlebih dengan memanfaatkan masjid dengan semaksimal mungkin. Hati kita insya Allah akan senantiasa mendapatkan ketentraman dan kedamaian. Demikian dan sekian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi insya Allah, Prof, kami dari Kanwil sebagai pembina secara teknis bidang keagamaan, mohon maaf pagi ini belum bisa membawa bantuan. Insya Allah nanti kita upayakan. Insya Allah akan kita upayakan, karena Bapak Ibu sudah memberikan contoh yang sudah luar biasa. Monggo nanti kami diingatkan kalau lupa. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa akhiran hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikianlah sambutan dari Kepala Kementerian Agama DIY yang disampaikan tadi oleh Bapak Dr. Haji Masmin Afif MAG. Baiklah hadirin yang berbahagia, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, tiba saatnya kita menyaksikan peresmian masjid dan penandatanganan prasasti oleh Kepala Kantor Kementerian Agama DIY yang akan nanti langsung ditandatangani oleh Bapak Dr. Haji Masmin Afif MAG. Untuk itu, kepada Bapak Dr. Haji Masmin Afif MAG dipersilakan untuk maju ke depan dan didampingi oleh Bapak Kepala Bidang Urusan Agama Islam, kemudian Bapak Panewu Depok, Bapak Kapolsek Bulak Sumur, Bapak Lurah Catur Tunggal, Bapak Ketua Tamir Majelis Amin Santren, dan Bapak Duku Santren. Silakan untuk dokumentasi dan juga video untuk mempersiapkan diri. Kita akan sama-sama saksikan penandatangan. Kita mulai. Kita sama-sama ingin dengan selawat. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah,
salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Hadirin yang berbahagia, inilah salah satu tonggak sejarah bagi kita, Masjid Al-Amin Santren yang telah lama didam-idamkan oleh kita semua. Semoga dengan ditandatangannya prasasti ini, jamaah sekalian bisa berbondong-bondong mendatangi masjid ini untuk berjamaah sholat dan melaksanakan ibadah-ibadah agama yang lainnya. Hadirin yang berbahagia, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Baiklah, acara kita akan lanjutkan kembali. Acara selanjutnya adalah pengajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Tugio Abdullah. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dalam kurang kompak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang jawab salam semangat semoga tambah rezekinya. Yang tidak semangat semoga tambah anaknya. Inna hamdalillah, alhamdulillahi wa syukurulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibnu Abdillah wa ummu Aminah. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai yang kami muliakan dan yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang besar tidak kami sebut gelar, yang kecil tidak kami sebut nama. Fa insyaallah semua yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berjuta-juta kenikmatannya kepada kita sekalian, sehingga di siang hari yang indah ini kita bisa menyaksikan peresmian Masjid Al-Amin ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Maka atas nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, mari kita syukuri bersama-sama dengan mengucap syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hamidullahu fi kulli ni'mah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah nama Tuhanmu, pujilah nama Tuhanmu di setiap kau mendapatkan kenikmatan dengan mengucap syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Masjidnya baru alhamdulillah, mobilnya baru alhamdulillah, rumahnya baru alhamdulillah, istrinya baru wis suwe alhamdulillah. Enggak ada yang baru. Dengan segenap cinta dan kerinduan, salam dan sholawat
semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan dan doa semoga kelak di yaumul kiamah kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu monggo mau sholawat katur Kanjeng Nabi Muhammad, insyaallah pinaringan syafaat wonten donya ugi wonten akhirat. Monggo sholatullah ala toha rasulillah, iya salamullah ala yasin habibillah. Sopo wong kang sepisan solawatan Allah paring 10 kesaenan. Sopo wong kang ping 10 solawatan Allah paring 100 kesaenan. Monggo sholatullah salam ala toha rasulillah, iya salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah setelah sekian tahun berjalannya ini masjid sudah bim salabim abah gedabrah, sudah menjadi indah dan megah. Alhamdulillah. Semoga semuanya yang terlibat atas berdirinya masjid ini mudah-mudahan rezekinya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu semua yang sudah menginfakkan segalanya di Masjid Al-Amin ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sudah disampaikan sama Bapak Kakanwil tadi bahwa ini bangunan sudah megah, ini bangunan sudah indah. Mohon maaf, jangan hanya bangunannya yang megah saja, tetapi jamaahnya harus semakin bertambah makmur Bapak Ibu. Jangan sampai sekarang yang dibagus-bagusin, yang dimegah-megahin masjidnya, tapi sumber daya manusianya nggak pernah dipikirkan. Artinya apa? Mohon maaf, ini masjid sudah jadi, sudah megah, sudah indah. Mohon maaf Bapak, mohon dijawab sejujur-jujurnya agar nggak ada dusta di antara kita. Kira-kira masih punya hutang nggak Pak? Tidak? Alhamdulillah. Artinya apa? Ini nanti setelah infak sedekah masuk, otomatis nggak ada renovasi masjid lagi. Terus bagaimana? Sumber daya manusianya ini dipelihara Bapak Ibu. Artinya apa? Infak sedekah zakat yang masuk salurkanlah kepada fakir miskin, salurkanlah kepada anak-anak yatim yang berhak menerimanya. Jangan sampai ada anak-anak yatim yang mau sekolah nggak bisa, yang seharusnya bisa duduk di parlemen, seharusnya bisa menjadi imam dalam sholat, nggak bisa sekolah gara-gara apa? Kurang perhatian dari masjidnya. Faham Pak? Makanya nanti mohon maaf, sedekah, infak, zakat, yuk sebagian disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Kita kelola sumber daya manusianya. Kenapa? Agar semuanya berjalan, masjidnya makmur, bangunannya megah. Insya Allah semuanya ngiskariman amud syahidan, hidup di dunia mulia, kalau mati dalam keadaan syahid. Allahumma amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, mohon maaf tadi ada miskomunikasi. Saya kira saya tausiah jam 9, karena saya jam 11 harus pindah tempat di Minomartani. Saya nggak tahu, nggak ada informasi, sehingga baru bisa naik di podium jam sekian. Nanti 5 menit lagi berakhir. Tidak masalah, mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Bapak Ibu, masjid sudah megah. Apakah kira-kira bapak-bapak yang hadir ini masih ada yang sholatnya masih bolong? Masih. Apakah ada yang sholatnya cuman Jumatan saja? Tidak, cuman Idul Fitri Pak.
Ini mah lebay atuh. Nah, makanya mohon maaf Bapak Ibu, kita sudah melewati masa pandemi. Dari Maret 2020 sudah nggak boleh kita ngaji sampai hampir 2 tahun terakhir ini. Artinya apa? Banyak saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah karena COVID-19. Artinya kita masih diberi kesempatan hidup untuk yang kedua kalinya. Mari sisa hidup ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah menciptakan jin, Allah menciptakan manusia, enggak lain enggak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon kepada hadirin sekalian, please deh 5 waktu jangan pernah ditinggalkan. Nah, harus ada, mohon maaf, istri ngingetin suami, suami ngingetin istri, orang tua mengingatkan anaknya, anak mengingatkan orang tua agar semuanya bisa menjalankan sholat 5 waktu Bapak Ibu. Kenapa? Karena besok ketika kita menghadap Allah, pertama kali yang dinilai, yang ditimbang oleh Allah adalah sholat kita. Kalau sholat kita baik, semua amalan dihitung baik. Tapi kalau sholatnya tidak baik, semua amalan dihitung rusak. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kalau bapak-bapak sholatnya lebih utama di masjid apa di rumah Pak? Bapak-bapak di masjid apa di rumah? Di masjid. Suami yang soleh, sholat subuhnya di masjid. Kalau suami sholatnya di rumah, berarti laki-laki yang solehah, betul. Nah, makanya mulai besok pagi ini masjid dipenuhi Pak. Subuh harus berjamaah Pak. Subhanallah, luar biasa fadilahnya. Jangankan sholat subuh wajibnya, sholat sunnahnya saja. Barang siapa sholat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat, maka Allah memberikan fadilah pahala lebih indah daripada dunia seisinya. Makanya Pak, mohon maaf, nanti subuh penuhi masjid ini, penuhi syukur anak laki-lakinya, dibangunkan untuk sholat berjamaah ke masjid. Mudah-mudahan masyarakat di santren ini menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun warafun ghafur. Allahumma. Masyarakat yang toto titi tertib kertora harjo dados kemah ripah loh jinawi. Allahumma amin. Tadi juga disampaikan sama Pak Kakanwil, mohon maaf, ini harus ada kegiatan. Artinya apa? Baca Quran. Karena apa? Quran ini sangat bermanfaat bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Mbah Munawir sudah menyampaikan kepada kita semuanya. Makanya monggo kita adakan ini bacaan Quran, jangan cuma pajangan tapi dibaca Bapak Ibu. Pernah saya sampaikan dulu, kalau masih ingat, saya adalah ketua ROS di Kecamatan Depok. Maka suatu hari ada si tampan sedang bercakap-cakap dengan si mayit. Masih ingat Pak ceritanya? Mayit bercerengkerama ngomong sama si tampan. Ada yang masih ingat? Masih Pak? Tolong Pak selesaikan Pak. Oh, udah nggak ingat. Maka ketika si mayit ini meninggal, iya mayit meninggal, setelah dipakein kain kafan, si tampan masuk. Ditutup kain kafan kembali, si tampan masuk kembali. Ini akhirnya si mayat nanya sama si tampan, si tampan ada apa? Saya ini sudah mati, kalau mati nggak kembali. Ya saya tahu si mayat. Kalau kamu tahu kenapa ngikut aku? Begini wahai si mayat, mulai kamu dipakein kain kafan, aku akan menemani kamu sampai ke liang lahat. Kau ditanya malaikat mungkar dan nangkir, saya akan tetap setia menemani kamu. Bahkan sampai yaumul mizan aku akan tetap setia menemani kamu. Ya terima kasih si tampan kalau begitu. Tapi kalau boleh tahu kamu siapa? Wahai si mayat, ketahuilah aku adalah bacaan Al-Quran yang engkau baca ketika kau masih hidup di dunia. Bapak Ibu, Quran yang kita baca ini menjelma menjadi orang yang tampan yang akan menemani kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita walaupun nggak bisa one day one juice, paling tidak setiap hari selalu baca Quran. Sempatnya pagi silahkan baca pagi,
sempatnya siang monggo baca siang, sempatnya sore silahkan baca sore, yang sempatnya malam silahkan membaca malam. Yang penting tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Terima kasih. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Loh hadroh kok malah turu. Hadroh lo saben bengi ketok ora maca Quran yen mamajang karo kitab kuning tak wulangi anakmu ngaji kudu ngadep marang guru tajwid kang bener kudu ditiru. Yuk caping gunung yuk gek rampung. Ya Rabbi bil Mustafa balik makom sidana wafir lana mamato ya wasi'al ayo padha salat kanggo sangu ning akhirat pitulas rakaat rino wengi aja kendhat sing sregep salate bakal jejeg agamane sing ninggal salate bakal rubuh agamane. Muslimin sedaya kakung putri enom tuwa mumpung nyawa sineng raga limang wektu den tindakno ya Rabbi bil Mustafa balik makom sidana wafir lana mamato ya wasi'al karamin wis nyata salat jagae agama wis nyata salat kunci ne suwarga Masya Allah sing jero ngantuk sing jaba ngantuk wis gek rampung wae mugi-mugi sedayanipun pikantuk ridho barokah saking Allah. Sepindah malih masjidipun sae dimakmurke kudu ngelingke kabeh sak omahe garwa putra eling tineling perkara salat. Bapak Ibu
what is the meaning life in the world? Apa sih artine urip ning alam dunya nek mboten ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala? Apa artinya kekayaan harta benda kalau tidak untuk beribadah kepada Allah sebagai sarana? Apa artinya umur yang panjang kalau tidak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh paringi yuswa panjang lan barokah. Selamat dunya, selamat akhirat, bejo dunya, bejo akhirat. Matur sembah nuwun namung mekaten ingkang saged kawula aturaken. Akhir kata, kalau ada kaca yang pecah jangan simpan dalam lemari, kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, demikian dari Bapak Ibu sekalian, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pengajian oleh Ustaz Haji Tugio Abdullah telah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita terima dengan baik dan diamalkan sebaik-baiknya oleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu doa yang akan disampaikan dibacakan oleh Bapak Sugini HR. Untuk itu kepada sama sekalian, monggo bisa sama-sama mengamininya apa yang akan dibacakan oleh beliau. Kepada Bapak Sugini HR dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, setelah kita saksikan bersama-sama peresmian renovasi Masjid Al-Amin Santren, mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya, memberikan berkahnya, sehingga Masjid Al-Amin ini akan bermanfaat untuk jamaah Masjid Al-Amin, untuk warga RW 1 Santren dan perguruan Santren dan sekitarnya. Mudah-mudahan Allah akan memberikan barokahnya dan masjid ini akan senantiasa bermanfaat, bermaslahat untuk jamaah Masjid Al-Amin Santren. Ala hadihin ya wa ala kulli niyati sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indakal darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayya ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa man sholihan wardahu wa adkhili bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza jamaah Masjid Al-Amin Santren. Allahumma ja'al hadhil abniyah abniyatal imani wal aman wa ahlahal imani wal islam ma'muratan bidirasati wa tarbiyah wal jamaah wal ibadah wa qiraatil Qur'an wal muta'alimina wal muta'alimat wa talamidina wa talamidat waj'al hadhil abniyah abniyatan mubarakah abniyatan mufidah abniyatan nafi'ah lil Islam wal muslimin. Allahumma fa'na bi barakatihim. Allahumma fa'na bi barakatihim. Allahumma fa'na bi barakatihim. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla
wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qoblal mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fasa wal munkar wa suyuf al mukhtalifah wa sa'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min budai muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil barakah wa qabul siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi Bapak Ibu sekalian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, andalan doa yang telah dibacakan oleh Bapak Sukuni HR. Mudah-mudahan peresmian renovasi Masjid Al-Amin Santren ini dengan doa tadi Allah memberikan limpahan rahmat hidayah magfirah kepada kita semua, khususnya jamaah kaum muslimin rahimakumullah yang hadir pada kali ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, acara demi acara telah kita lalui bersama dalam keadaan khusyuk, hikmat dan lancar. Itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita pada pagi ini sampai sayang ini Allah Subhanahu wa taala memberikan senantiasa ridho dan keberkah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan masjid ini lebih makmur kembali dan lebih banyak kembali jamaah-jamaah berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat di tempat ini dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan limpahan rahmat dan berkah kepada penghuni masjid ini dan kepada jamaah yang senantiasa sholat di masjid ini. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan doa-doa kita. Amin. Ya Rabbal alamin. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang bertugas yang telah memberikan sumbangsih sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik dan sukses, dan tidak lupa kepada sponsor yang telah mendukung acara kegiatan ini dengan baik, yaitu kepada Karisma Fotografi dan Beksa Studio, kemudian Kangen Water Sleman Abadi dan yang lainnya, terutama tim Hadroh Entertainment yang juga sama-sama menghibur kita semua lewat selawatan yang luar biasa. Mudah-mudahan semua itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita semua. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mari sama-sama kita dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip mong sepisan dan golek dalan padang
Ya, kepada panitia silakan untuk bisa berfoto bersama di background yang depan. Silakan ya. Ora kurang sandang pangan mula aja lali nggonmu bekti marang Gusti neng kubur ora nono bantal kasur